Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada di bulan yang baru ini, semua karena anugerah Tuhan yang terus diberikan bagi kita. Satu harapan bagi kita semua, lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami bagikan melalui siaran Klavos, akan membuat kita memiliki satu pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Di hari ini kami boleh ada di bulan yang baru. Kami percaya semua adalah kasih dan anugerah Tuhan yang diberikan bagi setiap kami. Di bulan yang baru ini kami rindu, kami ingin untuk seluruh kehidupan kami terus diberkati Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui siaran Klavos Sukacita. Bapa, Roh-Mu yang kudus memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami, baik hamba yang berkata-kata, bahkan pemirsa Klavos yang menyaksikan siaran ini. Diberkatilah kami lewat pemberitaan firman Tuhan, disingkapkan bagi kami apa yang hendak Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di dalam Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema yang diberikan bagi kita saat ini yaitu Allah sumber pengharapan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, menjalani perjalanan kehidupan kita setiap hari, setiap orang tentu memiliki pengharapan. Dan saya percaya bahwa pengharapan yang saudara dan saya inginkan itu tidak akan pernah tidak terjawab kalau pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Hari ini kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Dia ingin agar mereka yang sudah menerima Kristus, hendaklah setiap mereka terus memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang mereka alami, Paulus berdoa kepada mereka, dia memberkati mereka, dan dia katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya Paulus mau katakan kepada mereka, Kristus yang telah mereka terima di dalam kehidupan mereka lewat ajaran-ajaran Kristus yang telah mereka terima. Kristus dalam kehidupan mereka yang memberikan mereka hidup beriman kepada Tuhan. Biarlah apa yang mereka imani itu, itulah yang harus memampukan mereka memiliki satu pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena dengan pengharapan itulah yang akan membuat mereka dapat hidup saling menghargai satu dengan yang lainnya. Mereka dapat memberikan kekuatan satu terhadap yang lainnya. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana kita bisa menguatkan orang lain kalau kita sendiri orang yang tidak kuat? Bagaimana kita bisa menghibur orang lain kalau kita sendiri orang yang belum ada sukacita? Nah, inilah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Dia mengajak mereka agar mereka yang sudah menerima ajaran Kristus di dalam kehidupan mereka lewat Kristus yang ada pada mereka, Roh Kudus bekerja sehingga lewat iman mereka itu mereka dimampukan untuk dapat mengalami pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, dan pengharapan mereka itulah yang akan membuat hidup mereka dapat menyatakan siapa Kristus yang mereka sembah. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya ingin katakan kepada saudara, belajar lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Saudara dan saya mau diajak sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kalau kita katakan kita percaya Yesus, tidak sekedar di mulut kita, tapi hidup kita haruslah menunjukkan sikap di mana kita percaya kepada Yesus.
kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, kehidupan kita bisa menguatkan orang lain, kehidupan kita bisa memberkati orang lain, dan kehidupan kita bisa membuat orang lain keluar dari masalah-masalah yang sulit sekalipun yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bangun iman kita terus kepada Tuhan. Kalau kita mau terus kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga kita, atau bagi siapa saja yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan, bangun terus iman kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa membangun iman kita? Hanya dengan mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Saya percaya kalau saudara orang Kristen yang suka mendengarkan firman Tuhan, engkau orang Kristen yang suka mau dibangun hidupmu dengan firman Tuhan, maka kebenaran-kebenaran firman yang ada dalam hidupmu, Roh Kudus akan memampukan engkau untuk mengalami kelimpahan, sehingga engkau dengan kelimpahan itu, engkau akan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Nah, kalau kau sendiri sudah punya pengharapan kepada Tuhan, kau sudah punya kekuatan karena imanmu, kau sudah punya sesuatu yang dapat membuat engkau mampu berdiri di tengah-tengah situasi dan keadaan, maka saya percaya engkau mampu menjadi berkat juga bagi sesama yang ada di sekitarmu. Nah, oleh karena itu saudara, situasi keadaan kita di sekitar kita sekarang ini masih tetap ada dalam situasi yang tidak baik, situasi yang sulit, situasi yang penuh dengan masalah. Saudara sebagai orang Kristen, marilah kita yang sudah punya iman itu, mari kita terus bangun iman kita kepada Tuhan, supaya kita bisa memberkati orang lain dengan memberikan satu pengharapan yang sungguh juga kepada mereka lewat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Mari kita belajar bangun iman kita terus kepada Tuhan. Jadilah orang yang suka mendengarkan firman dan melakukan firman di dalam hidup saudara, sehingga Kristus itu semakin bertumbuh dewasa di dalam kehidupan kita. Kita semakin bertumbuh dewasa di dalam rohani kita, dan kelimpahan, limpah-limpah pengharapan itu akan kita alami dalam hidup kita, dan kita akan berkemenangan di tengah-tengah kehidupan situasi yang kita alami saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Kristus yang ada dalam hidup kami harus terus kami dewasakan, sehingga kami akan bertumbuh di dalam iman kami. Kalau kami bertumbuh di dalam iman kami, maka kami akan limpah dengan pengharapan kepada Tuhan, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami rindu Bapa, bekerjalah dalam kehidupan setiap kami yang rindu untuk hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami memohon kepadamu Tuhan, tolonglah kami semua agar kami suka akan firman Tuhan, kami suka untuk mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari hidup kami di mana kami hidup yang tidak, situasi yang tidak baik, situasi yang tidak mengenakan, kami tetap bisa berdiri sebagai anak-anak Tuhan, bahkan kami bisa memberikan kekuatan, penghiburan, kelegaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan firman ini. Hamba berdoa bagi setiap pemirsa Klavos lewat kondisi keadaan yang mereka alami sekarang ini, apapun kondisi mereka, apapun situasi mereka, hamba percaya ketika mereka membuka kehidupan mereka menerima firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memberkati seluruh hidup mereka, membawa mereka memiliki pengharapan juga hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami. Kami akan memasuki bulan yang baru. Kami percaya anugerah Tuhan, proteksi Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.